Bagaimana jika tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei oleh gempuran militer Amerika Serikat dan Israel ini bukanlah sebuah langkah untuk mencegah ancaman senjata nuklir? Bagaimana jika agresi brutal tanpa mandat PBB ini justru menjadi pintu utama yang memaksa lahirnya pemimpin baru Iran yang pada akhirnya melegalkan pembuatan senjata nuklir? Publik internasional saat ini terus disuguhi narasi tunggal bahwa operasi militer tersebut adalah upaya penyelamatan dunia. Padahal realitas geopolitiknya jauh lebih gelap, penuh standar ganda dan berakar dari sejarah panjang geopolitik global. Di tengah mendidihnya tensi global ini, tekanan besar justru datang dari dalam negeri. Majelis Ulama Indonesia atau MUI secara resmi telah mengeluarkan tausiah yang mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau BOP. MUI menilai lembaga tersebut perlu dievaluasi karena dianggap belum mampu menjadi penengah yang adil dalam konflik regional ini. Indonesia kini berada di persimpangan jalan antara tetap bertahan dalam forum tersebut atau menjaga martabat konstitusi di mata dunia. Saya Anand Surya, inilah Point of View Sindo News. Sebelum kita membedah krisis nuklir hari ini, kita harus mundur dulu sejenak untuk memahami siapa sebenarnya Iran. Media Barat sering menggambarkan Iran sebagai negara yang baru saja muncul. Padahal negara ini adalah pewaris Persia, salah satu peradaban terbesar dan tertua dalam sejarah umat manusia. Sejarah mereka ini bukan dimulai sejak revolusi 1979, melainkan ribuan tahun sebelumnya. Ketika bangsa Barat belum memiliki bentuk pemerintahan yang jelas, Kekaisaran Persia di bawah Cyrus the Great telah menciptakan deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka adalah bangsa yang membangun kota megah Persepolis, bangsa yang mewariskan ilmu pengetahuan, kedokteran, dan juga sistem tata negara kepada dunia. Sejarah panjang inilah yang membuat rakyat Iran memiliki kebanggaan identitas dan mentalitas anti penjajahan yang sangat mengakar. Mereka adalah bangsa dan peradaban yang sangat menjunjung tinggi kedaulatannya dari intervensi asing. Lalu, bagaimana dengan program nuklir mereka? Ada sebuah fakta sejarah geopolitik yang jarang diungkit kembali. Program nuklir Iran sebenarnya dimulai dengan dukungan Barat. Tahu nggak siapa yang pertama kali membantu membangun reaktor nuklir untuk Iran pada tahun 1950-an? Jawabannya adalah Amerika Serikat. Lewat program bernama Atoms for Peace di era Presiden Dwight Eisenhower, Amerika secara aktif membantu Shah Iran membangun fasilitas nuklir pertama mereka. Namun ketika peta politik berubah pada tahun 1979, Amerika tiba-tiba berbalik arah. Teknologi yang dulu mereka berikan kini dilabeli sebagai ancaman global yang harus dihentikan dengan segala cara. Ini adalah salah satu titik balik yang mengubah wajah Timur Tengah hingga hari ini. Selama puluhan tahun, dunia selalu ditakut-takuti oleh potensi senjata nuklir Iran. Padahal faktanya Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi telah mengeluarkan sebuah keputusan agama atau fatwa yang sangat mengikat. Fatwa ini bukan sekedar pernyataan biasa ya, melainkan dokumen resmi yang diserahkan oleh pemerintah Iran kepada Badan Energi Atom Internasional atau IAEA sebagai dokumen resmi PBB pada tahun 2005. Dalam dokumen tersebut, Khamenei dengan tegas mengharamkan produksi, penimbunan, hingga penggunaan senjata pemusnah massal termasuk nuklir. Menurut Khamenei, senjata yang secara membabi buta membantai warga sipil sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam. Terlepas dari panasnya tensi regional, fatwa inilah yang menjadi satu-satunya rem pakem. Fatwa inilah yang menahan kelompok militer garis keras di internal Iran untuk tidak merakit senjata nuklir, meskipun mereka sebenarnya memiliki fasilitas dan juga kapasitas teknologi pengayaan uranium. Namun kini, target yang dieksekusi oleh gempuran udara Amerika Serikat dan Israel adalah sang pemimpin tertinggi, pemegang otoritas absolut militer. Secara strategis, Amerika Serikat dan Israel baru saja menghilangkan sosok yang selama ini menjadi penahan utama ambisi nuklir militer Iran. Kematian Khamenei memicu gelombang solidaritas di berbagai belahan dunia. Di Karachi, Pakistan hingga di Baghdad, Irak, massa turun ke jalan sebagai bentuk duka cita dan protes atas agresi tersebut.
Tidak hanya di Timur Tengah, aksi anti perang juga muncul di kota-kota besar seperti Washington DC dan New York, di mana publik menyayangkan eskalasi militer yang terjadi. Di Eropa, massa juga menuntut deeskalasi agar konflik tidak meluas menjadi perang global. Dalam situasi krisis seperti sekarang, ketika kedaulatan negara diterjang, logika pertahanan di internal Iran pasti akan berubah total. Faksi militer sangat mungkin akan mendesak penerus pemimpin tertinggi untuk segera meninjau ulang atau bahkan mencabut fatwa haram nuklir tersebut. Mereka akan berargumen bahwa satu-satunya cara agar negara tidak terus-menerus diinvasi adalah dengan memiliki senjata nuklir sebagai alat pencegah atau deterrence. Ironi terbesarnya adalah ketika kita membandingkan kebijakan nuklir di kawasan tersebut. Dunia seolah tutup mata pada fakta bahwa Israel, pihak yang paling keras menyuarakan ancaman nuklir Iran, justru merupakan satu-satunya negara di Timur Tengah yang secara de facto sudah memiliki senjata nuklir selama bertahun-tahun. Iran adalah penandatanganan perjanjian non-proliferasi nuklir, sementara Israel hingga saat ini menolak menandatangani perjanjian tersebut. Israel memilih kebijakan ambiguitas di mana mereka tidak mengakui namun tidak membantah kepemilikan nuklirnya. Rekam jejak militer kedua negara pun menarik untuk disimak nih. Dalam sejarah modernnya, Iran tidak pernah melakukan invasi sepihak untuk mencaplok negara tetangganya. Sebaliknya, dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana Israel secara rutin melancarkan operasi militer di wilayah kedaulatan negara-negara sekitarnya, mulai dari Palestina, Lebanon, hingga Suriah. Semua itu dilakukan dengan alasan keamanan nasional. Lalu, gimana peran lembaga internasional seperti Board of Peace atau BOP dalam hal ini? Lembaga ini pada awalnya dibentuk dengan semangat perdamaian dan juga rekonstruksi terutama di jalur Gaza. Namun, banyak negara kini justru mempertanyakan netralitasnya. Keterlibatan Amerika Serikat yang sangat dominan di dalam BOP membuat lembaga ini dianggap gagal menghadang agresi militer yang terjadi pada Februari kemarin. Hal inilah yang kemudian memicu perdebatan di berbagai negara mengenai efektivitas lembaga tersebut dalam menjaga perdamaian dunia. Di Indonesia sendiri, tekanan agar pemerintah mengambil sikap tegas sudah sangat terasa. Desakan dari MUI agar Indonesia mengevaluasi keanggotaannya di BOP adalah cerminan dari kekecewaan publik terhadap lembaga internasional yang dianggap tidak berdaya. Di saat yang sama, kalangan akademisi dan juga para pakar hukum internasional juga mendorong pemerintah untuk lebih aktif di Majelis Umum PBB. Indonesia diharapkan dapat memimpin negara-negara lain untuk menuntut penghentian kekerasan dan penghormatan terhadap kedaulatan di setiap bangsa. Sindonews berpendapat, prinsip diplomasi bebas aktif harus tetap menjadi kompas utama kita. Indonesia memiliki kewajiban moral untuk menentang segala bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional dan agresi militer sepihak. Mengevaluasi posisi kita di berbagai forum internasional adalah langkah yang rasional, terutama jika forum tersebut sudah tidak lagi sejalan dengan misi perdamaian abadi. Pada akhirnya ini bukan sekedar konflik antar negara-negara di Timur Tengah. Ini adalah ujian bagi kemanusiaan dan konsistensi kita dalam menerapkan keadilan global tanpa standar ganda. Bagaimana Indonesia memposisikan diri dalam krisis ini akan menjadi catatan penting bagi sejarah diplomasi kita di masa depan. Saya Anand Surya, sampai jumpa.